Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sedaya ingkang tuhu kinurmatan, mugi-mugi sedayanipun kalebet kita sedaya pinaringan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Monggo kajian dalu menika wonten ing malam Rabu kita bikak sareng-sareng kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang sepisan kados biasanipun ngemutaken pribadi kula piyambak saha panjenengan. Monggo sareng-sareng kita banyak bersyukur kepada Allah. Nah, napa to sebabe? Sebab kita gesang menika atas kehendak Allah lan Allah menika tansah maringi kebetahan kula panjenengan selami kita menika tasih hidup di alam dunia ini. Apapun kita dicukupi oleh Allah. Ini kita yakini. Maka salah satu bentuk syukur kita dumateng Allah kejawi memuji Allah kanthi alhamdulillah, kita ngginakaken nikmatipun Allah kangge bekti lan taat dumateng menapa sing dados ajaranipun Allah Subhanahu wa taala dan yang menjadi contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian malam hari ini, saya akan mengulang lagi hadis yang pernah kita sampaikan, yang mana hadis ini menjadi motivasi kita, pendorong ya. Terus ngaji niku luar biasa nih. Meskipun kenyataannya kalau salat jamaah ngantos dumugi Jawi. Kalau batin, ngomong kabeh niki orang mulai bar sholat, wes duduknya seperti duduknya waktu sholat, bersop-sop itu, wah luar biasa. Lah kita kadang-kadang pun ngertos keutamaan menanti sholat, ba'da sholat itu, napa tegese? Atau ngisai mangke kan jam gang 6 langkung 50 pinten ngaten. Lah kangge ngisi waktu ngisa bar sholat maghrib wau, kita kendel mawon, duduk saja di masjid di tempat ini, apalagi disambi zikir, disambi baca Quran, disambi tholabul ilmi, suatu kebaikan yang bertumpuk-tumpuk. Maka khusus kita duduk sampai nanti datang waktu sholat yang kedua, maghrib ini kita anggap sholat pertama, langsung kita tunggu di masjid ini pula, di tempat ini pula, untuk melaksanakan sholat isya. Maka sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, saya baca lagi biar teringat kembali. La yazalu ahadukum fi sholatin ma damatis sholatu tahbisuhu la yamna'ahu ayyang qaliba illa sholah. Orang itu senantiasa dihitung, dicatat oleh Allah dalam keadaan terus sholat sampai nanti tiba waktu isya. Selama duduknya ini tidak berhadas. Satu lek panjenengan pengen menghidupkan waktu ora pati dawa ning Allah maringi keutamaan seperti orang yang sholat dan sholat terus sampai waktu datang isya, maka bagi yang batal wudhu langsung masuk lagi ke masjid ya. Maka orang itu apa yang dia tunggu kecuali sholat, maka dia dihitung seperti orang sholat. Terus pada nunggu isya, jenengan jagongan teng Jawi atau teng lebet ngaten niki ngobrol ngalor ngidul ya, tidak dianggap seperti orang sholat. Sholat kok ngomong ya. Yang paling enggak kita zikir, baca Quran, boleh berbicara tapi sebatas yang kita butuhkan. Ngaten nggih.
Niki hanya mengulang kembali. Awit menapa? Ini nanti akan kita jumpai kelak menghadap Allah, amalan yang hebat ini. Maka saya sangat setuju kajian itu nggak usah panjang-panjang. Misalnya bareng Isya dimulai 8:30 nanti sampai 10:30, wah niku mboten efektif. Justru waktu antara maghrib Isya inilah waktu yang ideal. Tidak terlalu panjang, pun tidak terlalu pendek, pun penak. Ngiras-ngiros nguripke waktu di antara dua waktu sholat. Ya, dapat banyak kebaikan. Nah, ini sebagai pambuka kula panjenengan untuk semangat dalam kita beribadah, khususnya tholabul ilmi di setiap ada di masjid ini, termasuk yang malam Rabu pada waktu setelah sholat maghrib. Bapak Ibu jamaah Allah, yang ketiga kita bersyukur ya karena 2 hari ini kita diberi rezeki oleh Allah berupa apa? Hujan. Wong tani do seneng kabeh nih. Namun demikian hujan ini tetap kita mohonkan kepada Allah agar hujan itu betul-betul membawa manfaat. Di bagian dunia sebelah yang lain, ternyata hujan itu menimbulkan bencana. Banjir, tanah longsor, wonten daerah pundi menika teng TV kita mirsani. Nah, mila sampun ngantos kita menika lali ndonga nggih. Angge tekan udan, alhamdulillah. Lajeng dipun napa? Iringi kanthi doa. Doane pun apa dereng nih? Pendek. Allahumma shayyiban nafi'an. Go bareng-bareng ben hafal. Allahumma shayyiban nafi'an. Dieling-eling niku nggih. Ya Allah, jadikan hujan ini membawa manfaat. So pengerti di antara doa-doa kita dikabulkan oleh Allah sehingga menjadikan hujan itu membawa manfaat besar untuk kehidupan termasuk petani. Awe donga panjenengan Allah kabulkan, ini menjadi amal soleh kita. Maka jangan dilupakan itu. Rong dino awak penak ini, awane anyep nggih. Udan ini mboten terlalu terus banget, nanti jam-jaman itu insyaallah sekeca. Maka kita ingin berlindung dari Allah, efek dari udan yang akan bisa membawa bencana kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sampun paring keterangan wonten surah Al-Baqarah sing kita wasau. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum. Nah ini lho. Bentuk kasih sayang Allah anggenipun ngopeni makhlukipun klebu menungso niku. Allah turunkan hujan, dengan hujan ini tumbuhlah tanaman tumbuh-tumbuhan. Yang namanya tanaman tumbuh-tumbuhan ini kita pakai untuk kebutuhan makan, minum dan seterusnya. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu jamaah Allah, bahasan utawi kajian kitab Riyadhus Shalihin yang biasa kita sampaikan tiba pada satu bab yang penting ini, namun kita kadang-kadang tidak begitu perhatian. Artinya kita ini butuhnya hanya sesaat, setelah itu kita nggak butuh lagi, yaitu kitabud doa. Bab tentang doa. Nggih. Nyun sewu niki mboten kita bahas secara detail, cuma kita akan tekankan beberapa poin sing penting supados kula panjenengan menika tidak menganggap remeh doa. Nggih. Kenapa kita harus menghargai doa itu? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis ad-du'a'u wal ibadah.
Donga kuwi dadi ibadahmu. Atau semakin banyak doa, otomatis semakin banyak ibadah. Gampangane semakin banyak doa, semakin banyak pahala. Mungkin saja kita tidak bisa beribadah dalam bentuk sholat malam, tahajud, tidak bisa sedekah, tidak sempat baca Quran, tidak bisa banyak zikir. Kita bisa memperbanyak ibadah lewat doa. Nah, sayangipun menungso menika yen donga nyang Gusti Allah niku yen butuh. Nggih, yen butuh. Nek ra butuh ra ndonga. Awake lara greges lagi kelingan Gusti Allah. Ya Allah, paringono waras ya Allah, sesuk kula jenenge mantu paringono sehat. Wedi arep mantu lho awak lara greges wah. Tamune pirang-pirang mulai nama apa istilahnya? Jagongi tamu awake lara kan rekoson. Ndonga nganti kenceng nika. Nah. Itu artinya Allah ini dianggap seperti korek api kanggene perokok niku. Arep ngerokok niku udut goleki korek ra endi koreke? Golekno, tukokno. Mbasa wis pus, koreke wis ora digagas. Nah, makanya mengingat pentingnya doa ini sekaligus sebagai hikmah. Nggih, Bapak Ibu dirapi. Bismillahirrahmanirrahim. Niki pun rapi monggo. Doa itu ada hikmah besar bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah doa ini menjadi sarana ibadah yang paling mudah, sekaligus membawa manfaat atas apa yang kita hajatkan. Mila Rasulullah SAW dalam setiap aktivitas kehidupan beliau itu selalu tidak lepas dari doa. Ini mengenai buka tentang tuntunan doa lah begitu. Kumpulan dari doa-doa Nabi itu semuanya doanya. Mau makan, mau minum, berpakaian, bercermin, ngoco wae. Nah, ini ada doanya. Kita usahakan untuk hafal doa bercermin itu. Khususnya ibu-ibu. Arab metu sithik mesti ngoco, bapak rapatek gagas. Ibu niku selalu dekat dengan cermin. Ketika kita hafal doanya dan kita hafalkan ketika kita bercermin, berapa banyak ibadah yang kita lakukan lewat doa bercermin. Allahumma hasana khalqi wa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah baguskan ciptaan dari diri saya, maka baguskan pula, perbaiki pula akhlak. Jadi kita bermohon kepada Allah kanthi bercermin ngoco niku ora mung ngagumi wajahe dhewe, wah cek ayu. Aku cek enom, rambutku urung akeh sing putih cek enom, cek bagus iki. Tapi sekaligus kita menika menyadari bahwa di situ kita perlu mohon kepada Allah. Enek wong sing bagus rupane, ayu wujude, ning akhlaknya tidak baik. Nah, kita ingin Allah takdirkan kita punya paras yang cantik, wajah yang tampan, ning yo akhlaknya apik. Nah, dilantari lewat doa. Kemudian doa-doa yang lain banyak. Maka kula panjenengan meskipun sampun sepuh, ya, usahakan kita berdoa itu sebagaimana doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senajan to kita itu ndonga nganggo basane dhewe, redaksi kita sendiri nggak apa-apa, boleh. Tapi ketika kita mengambil contoh doa dari Nabi, itulah yang paling baik. Kenapa? Karena doa-doa Nabi
termasuk doa yang ada di Al-Qur'an ini adalah doa-doa yang terbaik. Nggih. Mentes nggih. Contonipun kados sing diriwayataken wonten hadis menika, doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata apa? Doa yang biasa kita sebut dengan doa sapu jagat. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, doanya berapa kalimat itu? Tapi isinya itu lengkap sudah, nggak ada celah. Semuanya itu yang kita minta sesuatu yang baik. Atina, berilah kami fid dunya, di dunia hasanah, baik. Ya, baik itu ya luas. Ya sehat, ya sugih gitu maksudnya. Dan seterusnya. Wa fil akhirati hasanah. Akhiratnya juga ingin diperbaiki oleh Allah. Pahalanya banyak diterima oleh Allah. Dan yang kedua, redaksi yang kedua apa? Wa qina adzabannar. Dan jauhkan dari neraka. Karena di akhirat itu hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Lek nyuni kita sampun minta dijauhkan dari neraka, otomatis artinya kita minta surga gitu. Mafhum mukhalafahipun nggih, ketika ada kalimat wa qina adzabannar, jauh kami dari neraka, tegese di balik itu kita minta surga. Karena tempatnya hanya dua. Nah, maka disebut sapu jagat itu maksudnya lengkap itu. Dari mana? Dari Al-Qur'an. Jadi kalimat doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai akhir itu adalah diambil dari ayat Al-Qur'an. Terus penting awake dhewe niku senajan to pun sepuh mboten berhenti untuk terus menghafal. Biar otak ini selalu aktif. Orang yang otaknya aktif kelak dalam usia lanjut itu terjaga dari pikun. Rampung ngapal ke surat-surat pendek atau surat-surat Quran, ganti doa. Nah, doa itu misalnya kita enggak hafal-hafal, fotokopi aja tempel ke nggon kaca. Saben maca se Allahumma hasan khalqi wa ahsin khuluqi. Dah. Susi apa mengke? Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, di pintu badhe medal niku ada tulisan. Doa makan, tempel ke nggon meja. Doa tidur, dikene nggon kamar tidur. Fotokopi aja, tempel ke. Nah, ini apa kiat-kiat untuk menghafal. Mosok to dibualeni ping pirang-pirang 3 tahun ora hafal kebangetan. Insyaallah hafal. Nah, terus budaya menghafal doa ini penting. Apik napa? Ben awake setiap saat bisa mencontoh Nabi, nyuwun dhateng Allah lewat bacaan doa yang pernah dibaca Nabi. Nerok ning ngendikane Nabi, wah luar biasa ini. Meskipun tidak sebagaimana menghafal Al-Qur'an, tapi ketika kita hafal doa-doa yang dicontohkan Nabi, itu luar biasa. Termasuk kalau penjenengan itu saben biar tindak masjid sholat jamaah. Duhur, maghrib, isya, subuh, dan seterusnya. Padahal Nabi nyontoh ke Nabi Naimiyah saking dalem selalu baca doa. Intinipun nyuwun dhateng Allah minta diberi petunjuk hidayah. Allahumma ja'al fi qalbi nurun wa fi sam'i nurun wa min fauqi nurun dan seterusnya. Nah, sayangnya dikira telaten. Padonga itu ibadah.
Awake dhewe kadang sedekah ora, tahajud ora, duha blas, poso ora tau, ndonga wae arang-arange ngibadahe kok endi. Monggo kita budayakan untuk tekun berdoa dengan contoh doanya Rasulullah SAW. Termasuk ini saya tekankan bapak-bapak yang masih punya putra siap nikah. Klub napa cile? Titip niki. Agar kita ini punya generasi yang soleh dan solehah. Apa doanya? Anak niku perlu ditekan. Nduk, kowe lian apa donga iki lagi tak ijabi. Donga apa, Pak? Donga berhubungan suami istri. Nabi nyontohke Nabi itu. Awake dhewe apal mboten niku. Nanti duwe anak putu ora tau ndonga Pak. Mula putune do nakal kabeh. Manae do teng pentalit. Pak ayo gubras gabrus ora tau ndonga. Ini penting. Karena itulah bagian dari yang kita upayakan. Bahkan kata Nabi, siapa berdoa sebelum berhubungan itu, kelak ketika Allah takdirkan jadi janin, maka setan tidak pernah bisa menggodanya. Wah, luar biasa tuh nih. Allahumma jabni jannibni syaiton wa jannibni syaiton ma razaqtan. Doane jane pendek ade rumangsa napa ya? Ngono ada ndonga barang. Lho Nabi nyontoni Nabi dongane ngaten niku kok. Jangan remehkan ini. Nah, niki mungkin saged njan telusuri. Aku ndemben pas anak iki pas lali ra ndonga. Wah, anake beda. Rada angel diatur niki. Soalnya setan gampang nggodha. Lah kae sing mbarep kae, lagi kelingan bar pengajian sesuk aku dijabke tak eling-eling dongane tak apalke. Anak sing mbarep soleh nih. Wah, tekun apik. Oh, berarti doa itu punya pengaruh yang besar. Sing ngendika Nabi, wong sing berhubungan dimulai dengan doa yang kita sampaikan tadi, maka anak itu akan terhindar dari gangguan setan. Penting ini. Ketika orang itu terhindar dari setan luar biasa. Mesti orang baik itu. Makanya setiap saat kita bermohon dan berlindung kepada Allah dari godaan setan. Setan itu menggoda manusia 24 jam. Turu wae jadi goda. Nyen samboten kraos nggih. Jadi kalau jenengan sare nggih, lek ora ndonga wekdal badhe sare niku mengke jenengan ora krasa wektu turu niku ditaleni awake jenengan. Taline telu. Wis rasa obah niku. Rasa obah pripun kula nggih sok mulet mriki mulet menika. Ya tata lair ning hakikate jenengan terperangkap dengan tali-tali syaiton. Ning Rasulullah memberikan solusi. Yen kowe pengen lepas dari taline setan cacahe telu, engko bengi lek isuk lek nglirir sangka turu maca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lali meneh. Tangi biar kelingan sawah, kelingan matun. Kelingan yang pasar. Lek lali pripun ya sak kelingane mawon maca doa niku. Kula lek pas ngisi subuh berkah ngoten niku pembukaan pidato kula mriki kula ajak ndonga alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur nggih. Niki penting dan lain-lain. Intinipun monggo dari bab doa ini saya tekankan, yuk kita semangat meniru Nabi, mengambil contoh doa dari Nabi. Nah, niki. Jangan sampai kita menyerah dulu. Kalau mau apa, ngapali rapal apa. Mboten perlu diapalke, ning diwaca terus. Kan saged ditempelke nggon tembok, nggon kamar, nggon meja, kan. Sing penting awake dhewe itu telaten ngoten. Nggih. Nah, beberapa hal yang berkait kalian doa Bapak Ibu. Yang pertama,
saya sampaikan hadis dari Usamah ibnu Zaid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana'i. Siapa yang dibaiki, diapiki wong liya, banjur dhewe mbales kanthi ndonga kalimat jazakallahu khairan. Nah, niki. Maka dia itu termasuk orang yang pandai bersyukur dan paling banyak memuji Allah. Nah, ini luar biasa. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, jenengan nanti diterangke nggih. Setiap malam Nabi itu tahajud, dalam riwayat Aisyah itu sampai kakinya bengkak, abuh mergo napa? Kesuwen ngadeke. Ngadeg 2 jam, 3 jam nih. Nah, awake dhewe ya wis ora kuat nih. Nah, berdiri lama itu menyebabkan kakinya abuh itu. Lajeng Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, jenengan niku nabi, dosane jenengan apa dosa ya diwis ngapura, jaminane genah swarga." Nang ibadah kok mempengi kaya ngono kaya wong sing dosane paling akeh. Apa jawab Nabi? Saya ingin disebut oleh Allah menjadi abdan syakura. Hamba yang pandai bersyukur. Karena kata Allah dalam Quran, orang yang bersyukur ternyata tidak banyak. Disebutkan dalam ayat wa qalilum min ibadiyas syakur. Sithik wong sing iso gelem syukur kuwi. Nah, iki ketok bukan syukuran nggih, syukur. Gitu dia anggere syukuran masane wis syukur. Wah. Syukuran putrane ditampa dadi angkatan di kepolisian misalnya. Syukuran dombyang-dombyang nanggap napa niku. Nah, niku jenenge syukuran ngoten. Kadang-kadang menggunakan istilah syukur ning salah alamat. Sing jenenge syukur itu ya kalau apa kula aturke. Apa sing wis diparing Allah dimanfaatke kangge taatnya Gusti Allah itu syukur. Jadi rasa kudu nganggo ragat ngundang penyanyi, nganggo bancaan, mboten perlu ngoten. Malah justru salah niku. Syukuran malah jogetan iki ya piye. Nah, ini menggunakan kata istilah syukur tapi salah alamat. Jadi Nabi itu beribadah mempeng betake mung kepengin dikelompokke wong sing hamba sing bersyukur. Nah, padahal ini cukup dengan mengucapkan jazakallahu khairan ketika orang itu memberikan kepada kita sesuatu, aweh seneng dateng awake dhewe, mbuh niku bantuan, mbuh niku paring wujud panganan dan seterusnya. Kok kita membalas dengan jazakallahu khairan, maka kita ini oleh Allah disebut orang yang pandai bersyukur. Makanya adat kita wong Jawa niku yen oleh kesainan saking tiyang sanes ngucapke matur nuwun nggih. Lemah teles, apa kuwi lemah teles sih? Barudan kok ya. Kula kadang bingung. Lemah teles ini apa to? Gusti Allah sing bales. Ora disebutke apa sing bales tentang apa? Boleh mengucapkan matur nuwun, lemah terus monggo. Ning aja lali niki jazakallahu khairan. Baru matur nuwun. Ngoten lho. Coba basi basa niku, basa-basi. Matur nuwun terima kasih ya. Kuwi diaturke Bapak. Wau bangisi itu muhtadin lho. Kan kula betul hadiah. Baca si ibu-ibu sing oleh hadiah niku. Kula tahan sik ayo. Ngendika napa? Ayo. Apa diterangke? Akhirnya kelingan jazakallahu khairan. Amin. Nah, niki penting. Jadi ketika kita dapat kebaikan dari orang lain, kita membalas dengan doa itu, maka kita termasuk orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Ini sekaligus membawa hikmah
Setiap orang baik kepada kita, usahakan kita pun juga membalas kebaikan. Aja mung nampa apike wong tok, aweh dhewe ora tau aweh kebaikan. Nggih. Senajan toh kita tidak minta, ini ketika orang itu sudah berbuat baik, ayo lek iso ya awake dhewe balas kebaikan. Kemudian yang kedua, ya, berkaitan dengan doa niki, tolong kita itu kalau ndonga jangan pelit. Tegese aja mung ndonga khusus nggih awake, keluargane, anake. Tanggane ora disebut, kancane ya ora tau didongake. Maka budayakan untuk berdoa ini selain untuk keluarga ya untuk kebaikan masyarakat semuanya. Maka termasuk salah satu doa yang mustajabah itu ketika kita berdoa untuk kebaikan orang lain, tapi yang orang lain yang kita doakan itu tidak gagas, orang ngerti yang didongake. Ini doa mustajabah. Dan setiap doa yang kita panjatkan untuk orang lain dari doa yang baik-baik, Allah memberikan juga kepada kita yang sama. Ini dalilnya ada di hadis dari Abu Darda. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda pernah mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata, "Ma min 'abdin muslim." Tidak ada hamba yang muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qalal malaku walakam bimithilin. Tidak ada orang yang berdoa untuk saudaranya, doa sing apik-apik, kecuali ya malaikat akan berdoa bagimu hal yang sama. Nggih. Untuk misalnya jenengan ndongake kula nggih, kula mboten gagas mboten ngerti. Ya Allah, Pak Nuradi paringono sehat nggih. Jeng tanggal 16 Agustus tadi ngeterke umroh jamaah, paling sehat lancar. Jenengan oleh pahala yang sama. Doanya kepada saya, tapi isi doa itu kembali kepada penjenengan. Adalah doanya diijabah Allah. Saya mandu jamaah lancar, gak ada halangan, semuanya sukses, ibadahnya benar, jenengan dapat pahala. Sebanyak jamaah umroh yang saya pandu, itu penjenengan dapat pahalanya. Dengan doa itu misalnya. Atau doa-doa yang lain. Mungkin masyarakat kita yang selama ini wis krungu adzan wis ora tau nyang masjid, pengajian ya ora gelem. Ya ndongake, ya Allah, mugi warga gadingan sekitaripun nah paring pitedah nggih saged tindak jamaah salat pengajian di Masjid Baitur Ridho. Allah ijabah. Wah, berapa orang yang dapat hidayah dengan andil doa itu berarti jenengan seperti orang yang sedang panen amal jariyah. Kan ditunggu jenengan siji loro telu do mangkat yang masjid. Tambah meneh papat gelem pengajian. Orang yang kelima keenam tujuh gelem rutin melu kajian. Berarti itulah amal jariyah kita. Nggih, dados intinipun doa boleh untuk diri keluarga, ning ndongake wong liya, bahkan ketika doa itu tidak diketahui yang didoakan, itu doa mustajabah. Kenapa mustajabah? Karena orang yang ndongake wong liya niku tanpa di depan orang itu biasanya lebih ikhlas. Nilai ning ngarepe wong sing didongak ini kadang-kadang hanya napa? Action mawon. Nggih. Tak dongake muga-muga sehat, Pak. Iki mong istilahnya mong pencitraan ngoten lah. Boleh. Tapi untuk menjaga kekhusyukan, ya doa itu dipanjatkan tanpa orang yang kita doakan tahu dan mengerti. Wah, ini luar biasa. Dan termasuk doa yang mustajabah, nggih. Nek panjenengan pas salat pun piyambak ketika sujud perbanyak doa. Makanya penting kita
ndonga kanthi nyonto dongane Nabi. Sehingga ketika kita sujud, apa yang kita contoh dari Nabi itu kita baca boleh. Meskipun bukan bacaan sholat, tapi berupa bacaan doa dari Nabi boleh. Tapi dongane awake dhewe, dongane sing kebutuhan kita dengan kata-kata kita, enggak boleh diucapkan ketika kita sholat meskipun sedang sujud. Ya Allah paringono mengke pari kula tebasane payu larang. Ning nganggo kata-kata dhewe wonten kena ndak batalke salat. Napa? Salat itu basa Arab, ora kena diseseli basa Jawa. Basa liyane Arab mboten oleh. Nah. Maka penting. Nah, kenapa kok pas salat sendiri? Kalau salat sendiri berarti kita bebas ndawak-ndawake wektu ndonga sak senenge, waktu sujud monggo. Nek jadi imam kalau ingin sujud diselingi dengan doa, maka cukup saja. Artinya cukup, jangan terlalu panjang. Karena kebutuhan orang kan beda-beda. Delala pas sujud, dawa, imame ndonga dawa, enek jamaah sing pilek, wah rekoso niku. Sujud ora wis aku tak angkat berarti batal dhisik imam, tapi tak teruske wah aku meler iki aku wis mumet iki. Maka kalau dari imam harus pandai-pandai ngomong sama. Dalilipun wonten hadis riwayat Abu Hurairah, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Jarak paling cedek antara Allah dan hambanya ketika sujud. Maka Nabi menyarankan fa'aksiru ad-du'a. Perbanyak kalian doa. Jadi doa waktu sujud ini adalah doa yang termasuk doa terbaik. Nah, ini. Jadi dalam kita berdoa ini kita harus tahu bagaimana rahasia-rahasia doa ini agar dikabulkan. Nah, orang yang berdoa itu disarankan untuk tidak berdoa dalam keadaan tergesa-gesa. Nggih. Donga tergesa-gesa napa dungane cepet? Allahumma fir li walidayya kama rabbayani mboten ngoten niku. Yang dimaksud doa tergesa-gesa kuwi nyuwun dhateng Allah ning tanda-tandane panyuwun panjenengan kok urung ketok. Nah, terus panjenengan ngendika ndonga bolak-balik ora kabul wis ora ndonga pisan. Nah, niki jenenge wong sing kesusu. Padahal janjine Allah, ud'uni astajib lakum. Apa itu mboten nate cidra janjinipun. Donga marang aku pasti diijabah. Kok ora kula mboten diijabahi. Pundi dereng ketok. Nah, aja terus dikte Gusti Allah tak nyek terus diijabah. Allah pirsa, ada hikmah besar. Ketika doa itu agak ditunda-tunda, agak diperpanjang-panjang waktunya untuk diijabah oleh Allah, itu ada rahasianya apa? Biar kita banyak ibadah. Ad-doa wal ibadah. Kata Nabi kalau aturaken pada doa itu adalah ibadah. Semakin lama kita berdoa berarti semakin banyak ibadah. Umpami kalau panjenengan nyuwun pisan langsung diijabahi, wis mandek wis ra nyuwun meneh. Berarti peluang ibadahnya kurang. Bar wis. Nah, niki penting nih Kak. Terus kita itu andainya belum ada tanda-tanda tetap bersabar karena di balik itu Allah hendak memberikan pahala besar lewat doa-doa itu. Lho kinten Bapak Ibu ingkang kita kaji wonten dalu menika sekilas nggih. Intinipun masalah doa monggo setiap kita punya kepentingan sendiri-sendiri, silahkan berdoa. Penekanan saya, tolong yang lain didoakan lewat doa panjenengan. Dan tolong pilih waktu-waktu yang spesial untuk berdoa. Dan ketika kita berdoa, yakin bahwa doa itu diijabah oleh Allah dan jangan putus asa ketika doa itu belum ada tanda-tanda Allah kabulkan. Di balik itu ternyata Allah menyimpan hikmah besar
agar kita banyak ibadah. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ada manfaatnya. Mari kita akhiri. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.